Jujur deh, berapa kali kamu janji sama diri sendiri? Besok aku mau lari pagi. Besok aku mau mulai skripsi. Atau besok aku diet. Tapi pas besoknya datang, alarm bunyi, kamu snooze, tarik selimut, dan lanjut tidur. Atau niatnya kerja, tapi malah scrolling TikTok sampai 2 jam. Kalau kamu ngerasain itu, please, jangan merasa bersalah dulu. Kamu gak malas. Kamu bukan orang gagal. Masalahnya ada di cara kita memandang disiplin. Selama ini kita diajarkan kalau disiplin itu soal penderitaan, soal menahan diri, soal harus melakukan hal yang gak enak. Padahal rahasia orang-orang sukses, mulai dari atlet, CEO, sampai kreator favorit kamu, bukan karena mereka punya willpower atau tekad baja setiap hari. Rahasianya adalah mereka kecanduan sama prosesnya. Di video ini, aku gak akan nyuruh kamu buat bakar semangat kamu. Tapi, aku bakal bedah 6 sistem psikologis berdasarkan referensi buku Atomic Habits dan Neuroscience yang bisa ngehack otak kamu supaya disiplin itu rasanya nagih, kayak main game atau makan coklat. Siapin catatan, karena 15 menit ke depan bakal mengubah cara kamu menjalani hidup. Yuk, kita mulai. Sebelum masuk ke poin pertama, kita harus clearkan satu hal. Motivasi itu sampah. Kasar ya, tapi bener. Motivasi itu kayak perasaan jatuh cinta di awal pacaran. Menggebu-gebu, panas, tapi gampang hilang kalau lagi bosen atau capek. Sementara disiplin, itu kayak cinta sejati yang bertahan lama. Banyak dari kita nunggu mood buat bergerak. Itu kesalahan fatal. Kamu gak butuh mood, kamu butuh sistem. Sistem yang bikin perilaku positif itu otomatis, dan perilaku negatif itu ribet. Kita akan bahas 6 pilar sistem ini satu persatu. Pilar pertama, jangan jadi korban lingkungan, jadilah arsiteknya. James Clear pernah bilang, kita tidak akan naik ke level impian kita akan jatuh ke level sistem kita. Coba cek kamar kamu sekarang. Kalau kamu mau diet, tapi di meja ada toples nastar, kamu nggak lagi ngelatih disiplin, kamu lagi nyiksa diri. Willpower atau tekad itu ada baterainya. Kalau seharian kamu nahan godaan nastar, malamnya baterai kamu habis, dan kamu bakal makan itu nastar. Solusinya, invisible friction atau hambatan tak terlihat. Yang pertama, persulit yang buruk. Kalau mau berhenti main HP sebelum tidur, jangan taruh HP di nakas. Charge HP di ruang tamu. Biar kalau mau main, kamu harus jalan keluar kamar. Males kan? Itu tujuannya. Kedua, permudah yang baik. Kalau mau lari pagi, tidur pakai baju olahraga, atau taruh di sebelah bantal. Jadi pas bangun, otak gak perlu mikir, mau pakai baju apa ya? Tinggal jalan. Tugas pertama kamu setelah nonton video ini, lakukan audit lingkungan. Apa satu benda yang selalu bikin kamu terdistraksi? Singkirkan sekarang juga. Pilar kedua, ganti, jangan hapus. Otak kita itu nggak suka kekosongan. Kalau kamu punya kebiasaan buruk, misalnya merokok kalau lagi stres, atau makan gorengan kalau lagi bosan, kamu nggak bisa tiba-tiba berhenti total. Karena kalau berhenti, otak bakal nanya, terus kalau gue stres, gue ngapain dong? Akhirnya, kamu bakal balik lagi ke kebiasaan lama. Caranya adalah dengan substitusi.
Ganti kebiasaan buruk dengan sesuatu yang memberikan reward serupa, tapi lebih sehat. Suka minum kopi susu gula aren tiap hari? Ganti pelan-pelan ke latte tanpa gula, baru ke americano. Suka scrolling HP pas mau tidur karena butuh hiburan? Ganti dengan dengerin podcast cerita atau audiobook. Tangan kamu sibuk, otak terhibur, tapi mata istirahat. Ingat kata Mel Robbins, kita nggak bisa mematikan kebiasaan. Kita cuma bisa menimpanya dengan kebiasaan baru. Nah, ini bagian favorit aku. Gimana caranya bikin disiplin itu nagih? Jawabannya, dopamin. Zat kimia di otak yang bikin kita merasa puas. Kenapa main game itu nagih? Karena setiap kita bunuh monster, kita dapat koin level up. Masalahnya, disiplin di dunia nyata itu rewardnya lama. Nge-gym hari ini, kurusnya baru 3 bulan lagi. Belajar hari ini, pinternya tahun depan. Otak nggak suka nunggu. Triknya, ciptakan kemenangan kecil, small wins. Jangan targetkan lari 1 jam. Targetkan pakai sepatu lari. Itu aja. Pas kamu berhasil pakai sepatu, otak bilang, "Yes, I did it." Rasa senang itu yang bikin kamu lanjut lari. BJ Fogg menyebut ini tiny habits. Rayakan hal kecil. Berhasil baca 1 halaman buku, tepuk pundak sendiri, bilang, "Good job." Serius, ini kedengarannya aneh. Tapi otak butuh validasi itu untuk mau mengulanginya lagi besok. Pilar keempat, ukur progresmu. Perasaan itu penipu ulung. Hari ini kamu merasa sibuk banget, padahal cuma reply email nggak penting. Hari ini merasa udah diet, padahal nyemil biskuit 5 biji. Kamu butuh data. Mulailah nge-track kebiasaan kamu. Ada teknik namanya Don't Break the Chain dari komedian Jerry Seinfeld. Siapin kalender fisik. Tiap kali kamu berhasil melakukan kebiasaan itu, misal nulis konten, coret tanggalnya pakai spidol merah besar. Setelah 3-4 hari, kamu bakal lihat rantai merah yang panjang. Pas kamu lagi males, kamu bakal lihat kalender itu dan mikir, sayang banget kalau rantainya putus. Itu motivasi visual yang kuat banget. Saat kamu melihat data progres kamu naik, itu rasanya lebih memuaskan daripada likes di Instagram. Terakhir, kita gabungkan pilar 5 dan 6. Momentum dan kendali. Disiplin itu menular. Kalau kamu nongkrong sama 5 orang yang hobinya rebahan dan ngeluh, kamu bakal jadi orang ke-6. Tapi kalau kamu masuk ke lingkungan, gym, komunitas lari, grup belajar, di mana disiplin itu adalah hal yang normal, kamu bakal kebawa arus positif. Cari teman akuntabilitas, atau setidaknya follow akun-akun yang produktif, bukan akun gosip. Dan yang paling penting, ambil alih kendali. Kecemasan sering muncul karena kita merasa hidup kita berantakan. Dengan disiplin, menyiapkan baju besok, menulis to-do list malam ini, kamu memberi sinyal ke otak, aku yang pegang kendali setir mobil ini, bukan keadaan. Rasa tenang karena in control inilah candu yang sebenarnya. Bukan capeknya, tapi damainya. Jadi teman-teman, disiplin itu bukan tentang menyiksa diri. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari self-love, mencintai diri sendiri. Kamu disiplin karena kamu sayang sama masa depan kamu. Kamu gak mau membiarkan diri kamu yang di masa depan menderita. Ingat rangkuman kita hari ini. Desain lingkunganmu. Persulit yang buruk, permudah yang baik. Ganti kebiasaan, jangan dihapus. Cari kemenangan kecil, biar dapat dopamin. Track progresmu pakai data. Cari lingkungan yang mendukung,
Nikmati rasa tenang saat memegang kendali. Sekarang, aku mau tantang kamu. Tulis di kolom komentar satu kebiasaan kecil yang mau kamu mulai hari ini juga. Misal, minum air putih pas bangun tidur. Atau push up 5 kali. Tulis di bawah, biar kita saling mendoakan dan jadi saksi perubahan kamu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman kamu yang butuh tamparan lembut ini. Subscribe untuk tips produktivitas lainnya. See you in the next video.